Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu tentang bentuk globalisasi. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang proses perubahan sosial dan globalisasi. Seharusnya seperti itu, tapi untuk globalisasi kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. 1. Globalisasi bidang budaya. 2. Globalisasi bidang komunikasi. 3. Globalisasi bidang ekonomi. 4. Globalisasi bidang iptek. 5. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang budaya. Sebelumnya, apa sih pengertian dari globalisasi? Mungkin di awal tadi Ustazah belum menanyakan, kalian tahu belum sih pengertian tentang globalisasi? Globalisasi itu suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, itu dari pengertian globalisasi. Kalau yang menurut Wethers dalam Kamanto Sunarto, itu pengertian globalisasi. Nanti kalian bisa membuka buku paket yang dipinjami dari sekolah. Terus, dalam globalisasi bidang budaya, nah itu bentuk-bentuk globalisasinya dalam bidang budaya. Nah, contohnya seperti ini. Sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah, bagaimana? Nah, mencium tangan kedua orang tua, terus pamit kalau mau berangkat sekolah. Nah, itu termasuk dari salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Itu contoh dari globalisasi bidang budaya. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah sebagai berikut. Masuknya kebudayaan asing, berkembangnya pariwisata, makin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Nah, ini termasuk ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan. Masih banyak lagi, tapi di sini hanya saya sebutkan 3. Ini ciri-cirinya. Globalisasi bidang ekonomi. Kalau globalisasi bidang ekonomi itu pengertiannya suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Tahukah yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Nah, pasti kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Perdagangan bebas itu sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Itu yang dimaksud dengan perdagangan bebas. Makanya dalam globalisasi ekonomi ini memang berkaitan erat antara bidang ekonomi dengan perdagangan bebas. Nah, ini pengertiannya. Aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Ciri-cirinya yang menandai globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Masuknya produk-produk luar negeri ke Indonesia. 2. Memudahkan akses transportasi untuk pengiriman hasil produksi.
3. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. 4. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional semakin erat. Dampak globalisasi. Berikutnya, selanjutnya ini tentang dampak globalisasi. Yang pertama, dampak globalisasi pada bidang ekonomi. 2. Dampak globalisasi pada bidang sosial budaya. 3. Dampak globalisasi pada bidang politik. 4. Dampak globalisasi pada bidang transportasi. 5. Dampak globalisasi pada bidang komunikasi. 6. Dampak globalisasi pada bidang agama. 7. Dampak globalisasi pada bidang pendidikan. 8. Dampak globalisasi pada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini tadi dampak dari globalisasi. Dalam dampak globalisasi itu sebenarnya ada dampak negatif dan dampak positif. Nanti kita akan mempelajari itu tentang dampak positif dari globalisasi dan dampak negatif dari globalisasi. Sebelumnya kita mempelajari ini dulu. Ada beberapa dampak globalisasi. Di sini disebutkan ada 8 dampak dari globalisasi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang dampak tadi, kita mempelajari yang berikutnya, upaya menghadapi globalisasi. Upaya untuk menghadapi globalisasi. Apa sih yang dimaksud globalisasi dalam upaya menghadapinya? Nah, ini globalisasi merupakan suatu tantangan bagi setiap bangsa yang tidak dapat dihindari. Ini pengertian umum dari globalisasi. Kalau yang saya sebutkan di awal tadi, itu menurut Sukanto. Nah, seperti itu. Nah, ini upaya untuk menghadapi globalisasi. Bagaimana sih upayanya? Kalau ada globalisasi, cara menghadapinya bagaimana? Nih, pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang kedua, upaya menghadapi globalisasi iptek. Yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. 4. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. 5. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Nah, itu dari upaya menghadapi globalisasi. Ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang, kembali lagi ke dampak globalisasi yang tadi. Nah, ini dampak globalisasi. Ada dampak positif dari globalisasi dan dampak negatif. Dalam dampak positif globalisasi itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu termasuk dampak positif. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Apa sih yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Kalau efektivitas itu dapat diartikan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan, itu efektivitas. Kalau efisiensi itu cermat, terus tepat, berdaya guna, bertepat guna dalam melakukan sesuatu, itu namanya efisiensi. Terus dampak positifnya yang berikutnya yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Berkembangnya atau perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, itu dari dampak
positifnya. Kenapa kok di video ini tidak Ustazah cantumkan? Karena di buku paket yang kalian pinjam itu sudah ada. Nah, terus selanjutnya dampak negatif globalisasi. Ada westernisasi. Dulu kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan, mengikuti gaya barat, gaya orang barat. Itu namanya westernisasi. Ada faktor penyebab dari westernisasi, ada dampak positif westernisasi juga, dampak negatifnya juga ada. Kalau dampak positifnya dari westernisasi termasuk dapat menguasai iptek, terjadinya akulturasi. Nah, itu termasuk dampak positif westernisasi. Kalau dampak negatifnya seperti gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Nah, itu termasuk dampak negatif dari westernisasi. Kalau faktor penyebabnya dari westernisasi itu kurang penguasaan dan berkembangnya iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Nah, itu penyebab faktornya dari westernisasi. Terus yang kedua, dampak negatif dari globalisasi yang kedua yaitu demoralisasi. Apa sih yang dimaksud dengan demoralisasi? Nah, memudarnya nilai dan norma sosial yang akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Itu pengertian dari demoralisasi. Di sini sudah ada menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Itu namanya demoralisasi. Terus yang ketiga ada kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Nah, ini dari dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Kita mempelajari tentang globalisasi, tentang materi tentang globalisasi. Apabila dalam video ini kalian kurang bisa memahami, kurang bisa dimengerti pengertian dari Ustazah, nah kalian bisa belajar, bisa membuka buku yang kalian pinjam dari sekolah. Udah materi globalisasi selesai, kalian bisa membaca-baca, bisa belajar sendiri. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila banyak salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anak semua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.